Ya. FYP For Your Pagi bersama Joyce Manurung. Oke. Kita akan meminta Mbak Joyce untuk mengomentari dan memberikan analisa dari video-video berikut ini ya. Dari sisi pakar ekspresi. Coba kita lihat video pertama nih. Ini statement Lesti nih. Coba kita lihat. Statementnya Lesti saat mencabut mobil. Bagaimana Mbak Joyce? Kalau kita lihat ini sebuah statement yang sebenarnya umum ya. Suami saya adalah bapak dari anak saya. Itu adalah pernyataan yang umum. Jadi tidak memberikan sebuah makna. Oke. Lalu yang kedua kita lihat saat menyampaikan informasi itu ada jeda waktu yang cukup panjang dipakai. Saya. Betul. Di situ ada proses mengkonstruksi sebuah pernyataan yang sifatnya normatif. Jadi mampu diterima publik. Nah dengan statement seperti itu tidak akan mungkin ada perlawanan. Tidak ada mungkin friksi di dalamnya. Dan itulah pernyataan yang paling bisa diterima oleh semua orang. Apakah itu alasan sebenarnya? Kita tidak tahu. Oke. Kita lihat tayang berikut, boleh. Ini lagi nih. Tanggapan ayah Lesti. Ketika Lesti mencabut gugatan. Kita lihat. Ayo, selanjutnya. Iya. Nah. Mana? Yang barusan Kita mau ya? lihat ekspresi ayahnya. Ekspresi ayahnya. Nah tadi kan ketika Lesti mencabut gugatan ada ayahnya di samping. Ada ekspresinya itu yang... Itu kalau saya tidak mengenal ayahnya secara langsung. Tapi kalau dari beberapa media yang kita lihat. Memang cara ayahnya mengekspresikan seperti itu. Ya, jadi di awal sebelum ayahnya bicara itu Lesti menarik bibirnya. Nah menarik bibir ini upaya sebenarnya menyatakan gitu ya. Ini ayah saya akan ngomong apa seperti yang saya harapkan nggak? Nah ketika ayahnya mengatakan bahwa ketika dia datang langsung memeluk dan memaafkan saya itu lepas bibirnya. Dan dia begini. Artinya dia lepas yes seperti yang saya harapkan. Terus ada ngusap-ngusap badan. Iya, mengelus itu touching behaviors termasuk dalam bentuk adapters dalam bahasa tubuh ya. Tujuannya apa? Di momen itu orang yang bersangkutan tidak bisa mengendalikan situasi. Dia merasa tegang, merasa anxious, cemas di situ dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dengan menyentuh itu memberikan kelegaan pada yang bersangkutan. Kepada bapaknya? Kepada dirinya sebenarnya. Lestinya? Iya. Oke, bapaknya sendiri bagaimana ketika menyampaikan? Kalau saya melihatnya pernyataan ini relatif berat disampaikan ya, bukan sesuatu yang sifatnya alamiah kemudian menenangkan, bukan seperti itu. Jadi ini pernyataan yang tanda kutip dikonstruksikan secara normatif untuk bisa tampil di publik dan menjadi penerimaan dari publik. Oke. Benar gak yang disampaikan oleh ayahnya? Apakah itu untuk supaya anaknya lebih tenang saja? Bisa jadi, itu bisa jadi salah satu tujuan atau memang sudah dibuat perencanaan bahwa inilah statement-statement yang harus disampaikan ke publik. Gitu. Sudah dirancang sedemikian rupa. Oke, dan ini juga ada lagi video permintaan maaf dari Bilar. Ayo. Bagaimana ekspresinya? Silakan nih Mbak Joyce dilihat ya. Iya. Di depan itu ada pernyataan bahwa saya sangat mencintai istri saya dan saya ingin melindungi keluarga saya. Itu gesturnya belum bermain, namun ketika dia mengatakan sebagai manusia biasa saya tidak luput dari kehilafan, ini nempel di dada. Ini dalam bahasa tubuh disebut dengan adapters. Jadi menyentuh diri itu menyatakan bahwa ada situasi yang tidak aman, tidak nyaman buat dia. Jadi mungkin dia tidak mudah menyampaikan hal itu sehingga dia perlu melindungi dirinya. Dan ketika disambung dan itu juga ada rentang waktu tertentu. Di sini proses alamiahnya justru muncul. Kalau tadi itu sebuah statement yang dirancang, nah ketika dan itu sesuatu sudah lebih alamiah. Ada anggukan kepala, artinya dia setuju dengan apa yang disampaikannya pada saat itu. Yang sebelumnya direncanakan. Kemungkinan itu direncanakan, karena pernyataannya normatif ya. Oke. Namun ketika dan itu disambung dengan kalimat, itu ada jeda waktu 2-3 detik. Inilah yang sebenarnya natural kemudian muncul. Saya setuju dengan apa yang saya sampaikan. Setuju ya. Tadi ngomong apa sih dia dan apa sih? Dan kehilafan itu manusia, saya mohon maaf atas kehilafan. Aduh, mudah-mudahan benar ya, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi kembali lagi bahwa yang perlu dipahami oleh siapapun, perilaku kekerasan ini bukan sesederhana kita meminta maaf. Gitu. Nah, indikator permintaan maaf yang sepenuh hati sesungguhnya benar-benar niat untuk merubah diri itu bisa terlihat nggak?
Nah, kalau kita bicara soal kejujuran dan ketulusan, itu sebuah sistem nilai. Jadi nilai nggak bisa sesederhana dibaca dari apapun yang ditampilkan. Namun kita bisa lihat nanti di beberapa kondisi, di media, di wawancara, kalau itu muncul perilaku yang sama, kita bisa membaca kecenderungan. Apakah itu benar-benar memang alamiah muncul dari dalam dirinya. Oke.